Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengikut Kristus menjadikan hidup kita yang sementara ini bernilai kekal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 10 ayat ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, perkataan Tuhan Yesus yang kita baca hari ini mengandung kontradiksi, yaitu antara mempertahankan namun kehilangan. Dan di dalam Injil Lukas ditulis memelihara atau menyelamatkan justru kehilangan. Saudara, apa sebetulnya yang Tuhan Yesus maksudkan? Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita yang sementara ini menjadi bernilai kekal. Namun jikalau kita tidak percaya kepadanya, maka hidup yang fana ini akan tidak mempunyai nilai di dalam kekekalan. Dan juga orang yang mau hidup secara kefanaan saja, dia akan kehilangan kekekalan. Saudara, disitulah saudara kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Karena dengan demikian, hidup kita di dunia ini memiliki nilai di dalam kekekalan, dan kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saudara, sudahkah saudara percaya kepada Kristus di dalam hidup saudara, yang sanggup mengubah hidup saudara secara radikal? Saudara, mari kita membaca Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini, dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan, untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, dan suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan. Dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penghakiman Tuhan atas umat-Nya, Tuhan juga memberikan pendidikan yang sangat penting yang merupakan prinsip hakiki, yaitu hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, ketika kita ikut Tuhan, maka kita ikut kepada hidup itu. Kita tidak ikut Tuhan, kita sedang menuju kematian. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, maka kita mendapatkan prinsip yang Tuhan sampaikan kepada kita, sebuah prinsip kebenaran. Saudara, ketaatan melakukan kehendak Allah, itu adalah kehidupan. Saudara, orang-orang Yehuda, Tuhan sudah peringatkan supaya mereka tunduk kepada Babel dan mengikuti kemauan Babel. Sebab itulah yang Allah izinkan di dalam mendidik umat Tuhan. Jikalau mereka tidak taat kepada Babel, tidak tunduk, dan mereka tetap mempertahankan kota-kota di Yehuda, maka Tuhan sudah katakan mereka akan binasa. Mereka mencoba mempertahankan diri, mempertahankan kota itu, dan Alkitab mengatakan orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota itu akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Saudara, ini adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, tetap mempertahankan kota-kota Yehuda. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ikut apa yang Tuhan katakan? Mereka dibawa pergi ke Babel. Maka Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan berlimpah-limpah. Saudara, seringkali hidup kita tidak ingin untuk hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Padahal hal itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita mencoba membela diri kita. Kita mencoba menghindari apa yang Tuhan perintahkan, tetapi sesungguhnya, saudara, kita sedang berjalan di jalan kita sendiri. Dan saudara, jalan di jalan kita sendiri, maka kita tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16-17 berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, itu firman Tuhan. Saudara, setiap kita yang mau melakukan apa yang hanya ingin kita lakukan tanpa mempedulikan kehendak Tuhan, saudara, ingatlah, itu semua akan lenyap dan tidak berharga. Tetapi saudara, ketika kita mau ikut Tuhan, mau taat kepada Tuhan, meskipun mungkin kita memandangnya sebagai sebuah penderitaan, atau lebih ekstrim lagi, kita memandangnya sebagai sebuah kebodohan, sebagaimana orang Yehuda dianggap bodoh jika mereka turut kepada Babel, padahal itu yang Tuhan perintahkan.
Yang Tuhan inginkan dari umat Tuhan adalah ketaatan. Saudara, Tuhan kita tidak pernah merancangkan malapetaka bagi kita. Dia merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dia bukan Tuhan atas kebinasaan, tetapi dia Tuhan atas kehidupan. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita ikut Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, kita mengikuti kehidupan itu dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, orang yang bergantung kepada Tuhan akan menerima hikmat dan pimpinan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, ayat ini adalah ayat berharga bagi kita. Saudara, inilah perintah Tuhan kepada kita, yaitu berseru kepada Tuhan. Saudara, kalimat ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang terbuang, supaya mereka di tanah pembuangan, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka sedang mengalami murka Tuhan. Namun saudara, yang menarik adalah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan menyatakan anugerahnya kepada mereka. Yaitu berserulah kepadaku. Dan Tuhan berkata, aku akan menjawab engkau. Puji Tuhan. Saudara, kita masih ingat apa yang terjadi kepada Yunus ketika dia tidak mau taat kepada Tuhan dan dia pergi dari hadapan Tuhan. Lalu dia dimakan oleh ikan besar dan dia berada di perut ikan sampai ke kedalaman lautan. Dan saudara, di situ dia berseru kepada Tuhan. Dia berada di bawah bumi ini dan seruan dia sampai kepada Tuhan. Saudara, ini berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dari perjanjian lama. Orang yang binasa itu, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menawarkan anugerah kepada dia. Saudara, orang Israel sedang berada di tempat pembuangan. Atau dengan bahasa lain, mereka sedang di dalam kegelapan. Tetapi anugerah Tuhan itu bersinar terang di dalam hidup mereka. Ketika Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Bahkan dikatakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bayangkan saudara, mereka sedang mengalami tempat pembuangan, tempat kegelapan, tetapi Tuhan berkata, jikalau engkau berseru kepadaku, aku menjawab, memberitahukan perkara yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, anugerah Tuhan itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ketika engkau dan saya bergantung kepada Tuhan dan berseru kepadanya, engkau akan menerima hikmat dan pimpinan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh engkau dan saya. Saudara, itulah yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan saudara, berbahagialah orang yang berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya di sini. Saya mau mendengar engkau. Saya mau menerima pimpinanmu. Dan saya mau percaya kepadamu dan mau ikut engkau. Saudara, itulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Di tempat yang paling gelap sekalipun, di tempat yang paling dalam sekalipun seperti Yunus, atau di tempat yang paling binasa sekalipun, seperti salah satu orang yang tergantung di kayu salib yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Ketika dia berkata kepada Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Pada saat itulah Tuhan mendengar seruannya. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Saudara, apapun kondisi saudara, ingat Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu sekali lagi mencelikkan mata rohani kami, betapa kami harus ikut engkau. Karena di luar engkau, yang ada adalah kesia-siaan dan kebinasan. Tetapi ketika kami ikut Tuhan Yesus, kami sedang ikut dalam kehidupan. Dan kami bersyukur apapun situasi dan kondisi kami, ada cahaya anugerah Tuhan yang terang itu, memberikan kami pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.